Cerita seram pertama kali ketemu kuntilanak. Seperti pengalaman seram dari seorang gadis bernama Naziri Frijan Ali berikut ini. Dia menceritakan pengalaman pertama kakaknya berjumpa dengan hantu. Naziri mengawali kisah dengan menggambarkan rumah masa kecilnya yang berada di pelosok desa. Desanya itu dulu termasuk desa perintis. Jadi wajar kalau di area sekitarnya banyak sekali makam dan penuh dengan pepohonan tembesi yang rindang berukuran besar-besar. Naziri mengaku tinggal bersama ibu dan kakaknya di rumah reyot. Rumah tersebut hanya punya satu kamar saja yang ditempatinya bersama ibunya. Sementara kakak perempuannya tidur di dipan bertingkat yang terletak di dapur. Dipan bertingkat itu dekat pintu masuk. Kakak tidur di dapur. Kakak tidur di bagian atas, dan ada lubang kecil di dinding dekat kepala kakak. Jadi kalau tidur, kakak bisa langsung lihat bintang dan langit malam. Kakak sudah terbiasa tidur, beratapkan langit, kata Naziri. Sedangkan kamar mandinya berada di belakang rumah. Jadi kalau mau buang hajat atau mandi harus berjalan keluar kira-kira 3-4 meter. Di sebelah dapur, terdapat rumah seorang pria yang pekerjaannya menebang pohon. Pria tersebut biasa dipanggilnya Pakcik. Satu malam, sekitar jam 2.30, kakaknya Naziri dikejutkan suara Pakcik di halaman belakang. Pria itu menjerit-jerit seperti orang ketakutan. Kakak mendengarnya dengan jelas karena tidur di dapur. Karena merasa tidak enak hatinya, kakak turun dan memeriksa keluar. Setelah turun tangga, kakak berjongkok mencoba mengintai bagian bawah rumah Pakcik sebab tadi mendengar suaranya dari arah situ, lanjut Naziri. Tapi saat kakaknya keluar rumah dalam gelapnya malam itu, suasana tiba-tiba sepi kembali. Lama juga kakaknya berjongkok mencari sumber bunyi jeritan itu. Tiba-tiba kakaknya dikejutkan dengan suara seperti kepakan burung merpati yang sedang terbang dari atas genting. Saat berdiri dari jongkoknya untuk melihat, kakaknya terkejut lantaran melihat seorang perempuan turun dari atap rumah Pakcik. Perempuan itu seperti melayang dan hingga di depan kakaknya. Jaraknya mungkin sekitar 1 hingga 2 meteran. Perempuan itu rambutnya panjang tergerai hingga ke tanah. Bajunya putih tapi agak kekuning-kuningan, lusuh. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Tetapi kakak bisa merasakan makhluk itu menatapnya. Nampak jelas mata makhluk itu merah saga. Kakak pun sangat takut hingga susah berteriak maupun bergerak, kata Naziri. Cukup lama kakaknya tak bisa bergerak di depan makhluk itu. Meski sudah membaca ayat kursi, kakaknya tak bisa bergerak dan makhluk juga tidak lari ketakutan. Kakak akhirnya teringat dengan doa yang diajarkan oleh almarhum kakek kalau melihat penampakan hantu seperti kuntilanak itu. Baru selesai membaca doa itu, kaki kakak sudah bisa bergerak.
Sambil terus membaca, kakak melangkah mundur pelan-pelan masuk ke dalam rumah, kata Naziri. Badan kakak menggigil. Mau pindah ke kamar emak, takut terjadi apa-apa padaku juga. Kakak takut makhluk itu masuk lewat lubang di dinding dekat kepalanya, ujar Naziri. Untung kuntilanak itu tidak masuk ke dalam rumah. Ketika kakaknya bisa mengintip lewat lubang dinding, kuntilanak itu terbang menjauh. Sementara suara anjing menyalak terdengar sayup-sayup. Tak lama setelah momen menyeramkan itu, ibunya Naziri bangun karena sudah kebiasaannya untuk pergi berjualan sehabis subuh. Namun Naziri dan kakaknya meminta ibu mereka untuk tidak berangkat pagi-pagi buta itu. Mereka takut nanti dicegat oleh kuntilanak tersebut. Mereka kemudian bercerita tentang kejadian semalam. Ketika matahari mulai sedikit naik, ibunya pergi ke rumah Pakcik. Ibunya ingin tahu tentang apa yang terjadi semalam sehingga Pakcik sampai berteriak-teriak sampai muncul kuntilanak. Pakcik bercerita, semalam dia didatangi kuntilanak karena pohon tempatnya bersemayam ditebang. Jadi kuntilanak itu mengamuk karena Pakcik dianggap telah mengganggu rumahnya.